Shalom saudara, dalam saat teduh hari ini saya ingin membagikan satu pengalaman sederhana. Tadi malam saya menemukan sebuah tulisan dari seorang konglomerat yang saya percaya saudara tahu ya, nama Elon Musk, yaitu yang bikin mobil Tesla. Ada kalimat kata-kata yang dia tulis yang sangat bagus sekali. Dia berkata begini, pernah enggak membayangkan kalau seandainya di dalam rekening saudara ada sejumlah uang yaitu sekitar 86.400 dolar. Wah, ini dolar Amerika. 86.400 dolar Amerika. Pernah membayangkan enggak? Wah, saya langsung ngitung-ngitung nih. Wah, itu sudah hampir 1 M nih. Saudara, tergantung kursnya nih kan. Kemudian bisa sampai 1 M ini tergantung kursnya, tapi pokoknya sekitar itu. Saya membayangkan, wih, punya 86.400 dolar. Terus dia bilang begini, pernah enggak membayangkan kalau misalnya sesuatu terjadi sehingga 10 dolar dari rekeningmu itu dicuri atau hilang. Nggak tahu gimana, pokoknya 10 dolarnya itu hilang. Jadi 86.400 dikurangin 10 dolar hilang jadi 86.390 dolar. Saudara, kalau 10 dolar, kalau kurs dolarnya kira-kira sekitar 14.000, ya berarti hilang sekitar 140.000. Lalu dia berkata begini, kalau kamu kehilangan 10 dolar dari saldomu yang sejumlah 86.400 dolar, apakah kamu akan marah luar biasa sampai kamu itu istilahnya buang 86.400 dolar itu kamu buang. Yang satuan itu kamu buang gara-gara kehilangan 140.000. Kamu marah-marah sampai emosional, kamu buang itu semua uang yang kamu punya. Waktu saya baca, ya jelas enggak dong. Konyol lah. Kalau kita sampai melakukan itu bodoh banget. Kalau kita ngalamin kehilangan 140.000 dari hampir 1 miliar, ya saya bilang, ya udahlah, cuma 140.000. Kita akan berkata seperti itu, saudara. Terus dia berkata begini, itu yang membuat saya seperti tertemplak. Dia bilang begini, bukankah dalam 1 hari kita itu punya tabungan, yaitu 86.400 detik. Dia bilang begitu, saudara, 86.400 detik. Tetapi ketika ada sebuah kejadian selama 10 detik yang sangat menjengkelkan, bikin emosional. Mungkin mobil kita dibalap orang, mungkin mobil kita ditutul orang, mungkin seseorang tiba-tiba lagi bad mood, terus sempat ngomong gak enak ke kita, sempat rada bentak sama kita. 10 detik, dalam 10 detik bisa terjadi secara cepat apapun itu. Terus kemudian dia bilang begini, apakah engkau akan membuang 86.390 detik yang lain? Saya berpikir, saudara, iya ya. Berapa banyak, sering kali, gara-gara satu peristiwa yang 10 detik aja terjadi, seharian mood kita jadi tidak bagus. Seharian kita bawaannya emosional. Seharian kita bawaannya hot temper. Kita seharian jadi sensitif. Semua pengennya dimarahin. Semua ikut jadi kebentak. Kalau direnung-renungkan, gara-gara satu orang ini, mungkin gara-gara sebuah surat yang kita terima yang beritanya tidak enak, yang mungkin berkata kamu didenda atau permohonan kamu untuk begini-begini, mungkin kita menerima kabar yang kurang enak atau kita mendapatkan sebuah attitude dari seseorang yang tidak enak. Saudara, tidak pernah kita sadarin, kita spend the day menghabiskan sisa hari itu dengan emosional. Kita menghabiskan sisa hari itu dengan suntuk. Kita menghabiskan sisa hari itu dengan stres, dengan depresi, dengan frustasi. Kita tidak ada sukacita. Dan dia berkata, jangan biarkan. Nah, ini kata-katanya yang bagus. Jangan biarkan. Karena 10 detik yang negatif, kamu menghancurkan 86.390 detik sepanjang harimu itu dengan negatif. Saya ingat Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, kata lah itu berarti perintah.
Kalau orang bilang makanlah, berarti kita disuruh makan. Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah, berarti kita disuruh untuk bersukacita. Karena kita disuruh, berarti kita diperintah. Maka perintah harus kita lakukan. Kita tidak usah muluk-muluk tanya, apa kehendak Tuhan buat saya? Tuhan berkata, kamu melakukan kehendakku. Aku ingin kamu melakukan kehendakku. Salah satu kehendak Tuhan, dia minta, dia memerintahkan kita untuk bersukacita. Jangan biarkan 10 detik yang suntuk. Jangan biarkan 10 detik perlakuan orang yang tidak enak mempengaruhi sepanjang hari saudara. Sehingga saudara tidak bisa sukacita. Percayakah saudara bahwa sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Anda tidak akan pernah tahu ketika kita bisa menyikapi dengan sukacita, sekalipun 10 detik kelihatannya negatif, kita akan melihat keajaiban Tuhan bisa terjadi pada sepanjang hari itu. Mungkin ketika kita dimaki orang, mungkin ketika orang itu suntuk, rada bentak kita rada sempat gak enak, langsung ambil keputusan. Saudara, ambil keputusan untuk bersukacita. Ambil keputusan. Bersukacitalah berarti itu perintah. Saudara mengasihi Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Salah satunya bersukacitalah. Jangan biarkan 10 detik yang negatif menghancurkan sepanjang hari kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Let's the time. God bless you, saudara.